Betapa banyaknya daftar kewajiban atau bahkan impian yang perlu jalankan, mungkin saat ini kita telah berumur sekitar 20-an, dan kita telah melihat beberapa teman kita telah mencapai impiannya saat kecil dulu, sedangkan kita masih tetap kebingungan dengan pertanyaan, kenapa saya tidak pernah sepenuhnya bisa wujudkan keinginanku? Jawabnya mungkin karena kita terlalu lama terlentang di kamar tidur atau di ruang tamu, terlalu lelah atau khawatir, terlalu terganggu atau putus asa. Kehidupan yang begitu singkat ini bisa menjadi milik kita, jika saja kita mampu tiba tepat waktu di meja kerja, bangun cukup awal, meminta apa yang kita butuhkan kepada orang lain, menyadari betapa terbatasnya eksistensi kita, atau bahkan menyadari betapa terbatasnya kesempatan kita. Masalah terbesar kita saat ini sudah sangat jelas. Kita suka membuang beberapa peluang terbaik kita pada tragedi kecil yang kita tolak untuk akui, yaitu tentang penundaan. Rasa malu kita terhadap sejauh mana kita melakukan penundaan adalah bagian dari masalah tersebut. Kita sudah bagus untuk merasa sangat bersalah atas apa yang tidak kita lakukan, tapi sayangnya kita hanya memikirkan kesalahan kita tanpa memulai kehidupan lagi dengan benar. Semuanya memang bisa kita mengerti, terkadang penundaan ini begitu banyak memakan waktu kita, sehingga saat kita ingin memulainya, rasanya seolah kita telah terlalu banyak menunda untuk pantas mendapatkan awal yang baru. Kita seharusnya lebih memahami diri kita sendiri dan dalam prosesnya, lebih tidak fatalistik tentang peluang perubahan. Prokrastinasi adalah cacat desain manusia, bukan kegagalan pribadi yang mengerikan dan menyedihkan. Kita perlu mempertimbangkan masalah ini secara rasional, membicarakannya dengan terbuka, dan belajar untuk mengambil langkah-langkah kecil yang dapat dikelola untuk mengurangi dampak buruknya. Tujuannya bukan untuk menghilangkan prokrastinasi sepenuhnya, melainkan untuk memahami akar penyebabnya, menghargai kapan kemungkinan terjadinya, dan mencari cara untuk melawan pengaruhnya agar kita dapat menemukan jalan keluar. Setelah mempelajari seni mengelola prokrastinasi, kadang-kadang kita masih akan menghabiskan waktu terlalu lama di sofa, tetapi kita telah membuka kemungkinan baru yang lebih besar, kemungkinan untuk akhirnya meninggal dengan lebih sedikit penyesalan. Melawan prokrastinasi bukanlah tugas yang mudah. Ini membutuhkan kesadaran diri yang mendalam, pengakuan terhadap kelemahan kita, dan komitmen untuk mengambil langkah-langkah nyata. Kita harus belajar mengelola waktu dengan bijak, membuat daftar tugas yang jelas, mengatasi rintangan mental dan emosional yang muncul, dan menemukan motivasi intrinsik yang mendorong kita untuk bertindak. Dukungan sosial juga salah satu faktor penting dalam mengatasi prokrastinasi. Berbagi pengalaman dengan orang lain yang menghadapi masalah serupa dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan dukungan yang dibutuhkan. Oleh karena itu dalam prosesnya, kita tidak perlu menghakimi diri sendiri, tetapi berusaha untuk menjadi lebih lembut dan sabar dengan diri kita sendiri. Prokrastinasi adalah tantangan yang umum dihadapi banyak orang, dan dengan langkah-langkah yang tepat, kita pasti dapat mengatasi hambatan tersebut dan mencapai potensi penuh kita. Semua hal yang kita bahas tentang mengelola prokrastinasi adalah upaya alternatif yang seharusnya dapat mendorong kita untuk mengambil kendali atas hidup kita. Dengan mengakui keberadaan prokrastinasi dan terus berkomitmen untuk mengatasi kecenderungan tersebut, kita dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan produktif. Prokrastinasi bukanlah akhir dari segalanya, itu adalah tantangan yang dapat kita atasi dengan pemahaman, kesabaran, dan tindakan yang bijaksana. Melalui perjuangan kita melawan prokrastinasi, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita, mencapai impian kita, dan hidup tanpa penyesalan. Salam positif.